Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku? Tentu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita sejenak menambah hasanah pengetahuan agama, khususnya tentang perkara yang jarang sekali dibahas. Tahukah sobat, makhluk apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata makhluk yang pertama kali diciptakan Allah bukanlah Adam, juga bukan malaikat, dan bukan juga alam semesta. Yang Allah ciptakan pertama kali adalah kekasihnya, yaitu Nur Muhammad namanya. Di antara Anda mungkin ada yang baru mendengar kata-kata Nur Muhammad itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar di dalam tinjuan tasawufnya, Nur Muhammad mempunyai pembahasan yang sangat mendalam. Nur Muhammad sering juga disebut dengan hakikat Muhammad dan sangat erat hubungannya dengan beberapa istilah. Antara lain, Al-Qalamul A'la yang artinya pena yang tinggi. Al-Aqlul Awal artinya akal yang utama. Juga berkaitan dengan istilah Amrullah atau urusan Allah. Ar-Ruh, Al-Malak, Ar-Ruhul Ilahi, dan Ar-Ruhul Kudus. Seluruh sebutan tersebut mengandung makna insan kamil, artinya seluruh makhluk berasal dan melalui darinya. Namun perlu dicatat, bahwasanya Nur Muhammad tidak persis identik dengan pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun juga tak bisa dipisahkan dengan beliau secara person. Karena representasi Nur Muhammad adalah pribadi Muhammad yang penuh pesona. Manusia sesungguhnya adalah representasi insan kamil atau berasal dari Nur Muhammad tersebut. Hal ini disebabkan manusia merupakan miniatur alam dan merupakan tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Dan dengan sebab itu pula, mengapa Nabi Muhammad mendapatkan berbagai macam keutamaan dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Dalam suatu riwayat juga diungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai nabi pertama dan terakhir, atau lebih dikenal dengan istilah Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Beliau disebut juga nabaknya ruh, atau dengan istilah Abul Arwah Al-Wahidah, dan disebut sebagai nabi terakhir karena memang beliau sebagai Khatamun Nubuwah wal Mursalin, atau penutup para nabi dan utusan. Sedangkan Nabi Adam dikenal sebagai bapak biologis atau Abul Jasad. Jika dikatakan Muhammad adalah nabi pertama dan terakhir, begitulah memang hakikatnya. Adapun dasar tentang keberadaan Nur Muhammad dapat dilihat dalam sejumlah ayat di dalam Al-Quran maupun beberapa hadis. Di antaranya di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 15 yang bunyinya, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Yang artinya dalam bahasa kita, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Selain dalil dari Al-Quran, juga ada dalil dari hadis, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, saya adalah penghulu keturunan Adam pada hari kiamat. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjadi dasar akan adanya Nur Muhammad tersebut. Di antaranya beliau pernah bersabda, aku telah menjadi nabi, sementara Adam masih berada di antara air dan tanah lumpur. Sebutkan bahwasanya ada suatu pertanyaan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, mohon engkau jelaskan apa yang diciptakan Allah sebelum semua makhluk ini diciptakan. Maka Rasulullah SAW menjawab, sebelum Allah menciptakan yang lain, terlebih dahulu menciptakan nur nabimu, yaitu Nur Muhammad. Waktu belum ada apa-apa, belum ada Lauhul Mahfud,
belum ada pena atau kolam, belum ada surga, neraka, malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, dan bintang. Juga belum ada jin dan manusia. Kemudian dengan irodahnya, Allah menghendaki adanya ciptaan. Selanjutnya Allah membagi nur itu menjadi 4 bagian. Dari bagian yang pertama Allah menciptakan kolam, lauhul mahfud, arsh, lalu Allah memerintahkan kolam agar menulis. Ketika kolam bertanya, "Ya Allah, apa yang harus saya tulis?" Allah menjawab, "Tulislah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Menjawab, "Alangkah agung dan indahnya nama itu. Ia disebut bersamamu yang maha suci." Allah kemudian berfirman agar kolam menjaga perilakunya. Menurut Allah, nama tersebut adalah nama kekasihnya. Dan bukan karena dia, ujar Allah, maka aku tidak akan menciptakan apapun. Allah menyatakan hal itu, maka kolam terbelah menjadi 2 karena takutnya kepada Allah. Perlu diketahui sobatku, sampai hari ini ujung kolam itu tetap terbelah 2 dan tersumbat sehingga tidak menulis lagi. Karena itu jangan ada seorang pun yang gagal dalam memuliakan dan menghormati nabinya atau menjadi lalai dalam meneladaninya. Selanjutnya Allah memerintahkan kolam untuk menulis lagi. Kolam bertanya, "Apa yang harus saya tulis lagi ya Allah?" Kemudian Allah menjawab, "Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari pengadilan." Kolam pun selanjutnya bertanya lagi, "Apa yang harus saya tuliskan lagi?" Allah menegaskan agar kolam memulai dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Dan kolam bersiap menulis kata-kata itu pada lauhul mahfud dan menyelesaikan tulisan itu dalam kurun waktu 700 tahun. Saat kolam telah menulis kata-kata itu, Allah menyatakan bahwa kolam telah menghabiskan waktu 700 tahun menulis 3 namanya. 3 nama yang ditulis oleh Al-Qalam tersebut kemudian sebagai hadiah bagi umat kekasihnya, yaitu umat Muhammad. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW memiliki berbagai keutamaan. Di antaranya yang pertama, beliaulah satu-satunya hamba yang bisa mengakses langsung Sidratil Muntaha, yaitu makom yang paling puncak. Yang kedua, diberikan Lailatul Qadar. Yang ketiga, diberi hak memberikan syafaat pada hari kiamat. Dan yang keempat, umat yang paling pertama dihisab, pertama masuk surga, dan paling berhasil misinya. Sobatku rahimakumullah, dari semua penjelasan tersebut dapat digarisbawahi bahwa uraian tentang Nur Muhammad memiliki keutamaan yang besar. Dan kita umat Muhammad memiliki akses langsung dengan Nur Muhammad itu. Semoga uraian ini bermanfaat untuk menambah wawasan hasanah keagamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.